Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Apa kabar guys? Insya Allah sehat semua ya, dan selalu berikan kebaikan, keberuntungan di segala hal dan arah. Alhamdulillah hari ini kita live lagi untuk baca Verfu. Jangan lupa gift-nya sebanyak-banyaknya buat penajem ya. Hari ini lagi buat si Fuji sama Feral. Yang mau sedekah buat tawasulannya Fuji sama Feral, ya silahkan kirim ke Biblu. Ya, silahkan. Kasih Rivalino. Waalaikumsalam semua. Makasih. Gimana kemarin live-nya dia? Kayaknya dia agak lesu ya. Aku ngeliat VT-nya. Kurang semangat. Banyak pikiran dia tuh. Kurang semangat. Ya. Kurang semangat kayaknya. Iya, kurang semangat. Banyak pikiran. Ya, satu kangen, kedua pikiran, karena kan DPR MPR-nya lagi rusuh ya, jadinya lagi banyak masalahnya gitu loh. Jadi kepikiran buat dialah, wajar ya. Apalagi juga bapaknya kan kerjanya sebagai parlemen ya, gitu. Jadi agak nyeletuk ngomongnya Mi. Iya betul, tapi nggak semangat ya, nggak semangat. Waalaikumsalam semua. Tapi udah diinin ya sama dia ya, apa bahasanya udah mulai kayak publikasi ya. Ngerasa nggak sih kalian? Dia bahasanya kayak udah mulai mau publish loh. Ini sih perasaan aku ya, feeling aku. Di ulti soal kontrak itu Mi, iya kayaknya udah mulai mau publish. Ini feelingku sih ya. Ini feeling aku. Kalian ngerasa nggak sih sesuai readingan jadinya? Waalaikumsalam. Ngerasa nggak jadi sesuai readingan? Bahasanya Uti. Mami keren Uti semalam negasin ke Aib. Jangan sebut nama ya sayang, jangan sebut nama. Nggak pernah kontrak. Habis. Oh udah jangan sebut nama ya sayang ya. Soft spoken ya, ini yang aku bilang gini ya. Bukan hanya berpasangan. Ketika kita berkomunikasi, chatting aja tuh bisa juga ngaruh ya. Dengan siapanya kita tiap hari komunikasi itu ngaruh sayang. Mau pasangan, mau temen, mau klien ya. Kalau kitanya punya karakter yang baik atau buruknya itu akan koneksi ke kita ya. Mau lambat atau enggaknya gitu. Itu koneksi sayang. Makanya sekarang hati-hati aku bilang. Kalian kalau berkomunikasi dengan siapa tuh usahakan kita belajar ngerem diri, terus kedua juga belajar seleksi gitu ya, seleksi gitu ya, paham ya kalian sekarang ya. Itu koneksi sayang ya, transfer energi namanya. Waalaikumsalam. Morning semua. Iya. Makanya kita berhati-hati. Kita nonton juga nih setiap hari misalnya. Ya, kalau dia memberikan energi negatif itu akan kerekam dalam pikiran kita. Dan tanpa kita sadari akan ya kita lakukan kayak gitu.
Waalaikumsalam, sehat. Jangan lupa gift-nya yang banyak ya. Iya, aku baru paham setelah penjelasan Mami itu. Iya. Jangan lupa gift-nya yang banyak guys. Biar tajam lagi. Nih nanti malam kita tawasulan lagi buat si Verfu biar menang ya. Biar masuk nominasi. Ya. Biar menang. Yuk tap-tap layarnya biar VIP lagi. Yang mau sedekah tawasulan buat Verfu silahkan ke Baby Blue. Ya. Insya Allah biar menang. Kita pakai jarum langit juga ya. Alhamdulillah ya. Puji udah. Ini kayak feeling aku sih. Feeling aku. Puji itu mulai publish yang aku bilang kan. Sudah apa namanya? Sudah mulai menunjukkan gitu loh. Ya. Karena aku bilang sama kalian nih kayaknya nanti Fuji deh yang publishin deh. Fuji yang mulai bocorin gitu. Iya, karena aku bilang nanti ada masanya ya, Fuji akan meninggalkan circle-nya yang toksik. Ada masanya. Makanya dimin aja dulu dia berteman dengan siapapun, mau yang buruk, mau yang baik, biarin kita berdoa, kita tarik terus. Kayak gitu loh. Ya, jangan dipaksa dia jangan berteman dengan si A si B, jangan. Biarin aja gitu. Nanti ada masanya, yang penting kitanya jangan lupa narik dia terus, energinya dikikis. Terus juga kalian jangan lupa ya sedekah atas dia gitu loh, biar nyambung hajatnya kalian ke dia. Ya. Yuk kita langsung baca doa ya. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Terutama untuk Puji dan Feral. Insya Allah kamu sehat. Insya Allah kamu kuat. Terus juga insya Allah kamu menjadi orang yang baik. Dua-duanya hubungannya baik. Jodoh insya Allah. Jodohnya di jalan yang baik. Di waktu yang tepat. Di waktu yang baik. Ya. Semuanya sehat. Selamat. Ya. Kita langsung lihat ya. Jangan lupa gift-nya sebanyak-banyaknya ya guys. Biar tajam. Selamat pagi semua. Kita langsung baca doa ya. Makasih Zarnazar. Biar berkah. Aku mau ngucapin terima kasih yang sudah sedekah melalui aku. Insya Allah apa yang kalian inginkan terkabul hajatnya di waktu yang tepat bagi Allah. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita semua. Dan aku doakan buat yang punya usaha yang sudah sedekah di aku. Usahanya biar lancar, rumah tangganya rukun, anak-anaknya soleh-soleha, pembelinya juga sehat, dan yang punya usaha juga sehat, uangnya berkah sama-sama ya, gitu. Ya, sama-sama berkah dua-duanya, pembeli dan penjual, ya, sama-sama berkah. Dan bertambah terus rezekinya biar jadi ahli sedekah ya. Karena kita punya harta juga banyak, belum tentu kita bisa bawa semuanya kan ke dalam liang lahat gitu. Jadi ya udah banyakin sedekah ya. Jadi ahli sedekah aja lah
cita-citanya. Gitu aja. Kalau aku gitu sih sekarang. Ya Allah, aku mau rezekiku banyak jadi ahli sedekah. Itu aja, udah. Ya, nanti tinggal Allah yang nentuin rezeki aku dari mana. Itu selalu aku mintanya sama Allah kayak gitu. Ya Allah, aku cuma pengen jadi ahli sedekah, kasih aku rezeki yang banyak, yang berkah, lancar, jaya, sehat gitu. Selamat dunia akhirat. Ya, Astungkara juga, Dharma. Jadi kita makan rezekinya tuh enak sayang, karena tujuannya Allah udah tahu. Oh, ini mau dapat uang gede, minta uang gede itu buat apa gitu. Ya kan, kayak gitu. Mau punya pasangan aku juga gitu. Ya Allah, kasih aku pasangan yang bisa diajak jadi ahli sedekah gitu. Jangan kita doang kayak gitu. Gitu, aku minta jodohnya kayak gitu. Sama, ya Allah, kasih aku jodoh yang bisa diajak menjadi ahli sedekah sama-sama. Jadi nggak kita doang gitu. Kalau udah dua-duanya ahli sedekah kan luar biasa. Ya kan? Iya, yang penting tulus, ikhlas. Kalau udah ahli sedekah mah udah nggak hitungan sayang, udah nggak kepikiran ya dia mau apa namanya balikinnya gimana, udah gitu loh. Yakin aja Allah pasti balikin lagi itu apa yang kita keluarkan, gitu aja. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Pagi semua, waalaikumsalam. Ayo tap-tap layarnya ya sampai 100.000 biar VIP lagi. Jangan lupa gift-nya yang banyak ya guys. Kita lihat energinya Puji. Tuh. Puji udah mulai ini ya, banyak belajar nantinya nih. Banyak belajar tentang spiritual. Tuh, ya. Energinya nanti nih Puji nih coba untuk bisa belajar menyelesaikan masalahnya dia. Move on dari masa lalu. Ya. Jadi dia udah nggak mau rahasia-rahasiaan lagi. Aku ngeliatnya. Selamat pagi juga semua. Udah nggak mau rahasia-rahasiaan lagi. Ya. Jadi pengen publish nih nanti. Karena dia merasa terpojokan. Ya. Dari kesuksesan yang dia dapat selama ini jadinya kayak ya nikam dia juga gitu loh. Kok jadi banyak orang yang narsis ke dia, jadi banyak orang yang manipulasi ke dia kayak gitu. Ya. Jadi dia ngerasa banget. Ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia akan belajar untuk lepaskan lingkungan yang membuat dia nggak nyaman. Jadi siap-siap aja teman-temannya, siapapun kalian yang sekiranya memanfaatkan Puji demi ya cuan buat kalian sendiri dan tidak memikirkan perasaannya Puji, ya siap-siap aja kalian ditinggalkan ya, karena itu sudah ada garisnya dari Allah, suatu hari nanti kontraknya kalian selesai. Walaupun kalian ketemu deket nih, tidak akan pernah dekat lagi. Paham gak maksud aku? Ya. Jadi jangan marah dengan Puji, jangan kecewa dengan Puji. Bila suatu saat nanti dia menyadari, pada akhirnya dia akan membenahi diri dan mencoba untuk meninggalkan drama hubungan yang toksik ya, secara diam-diam ya, dan coba untuk bisa mempertahankan dirinya. Dia coba bisa menahan tentang kebebasan lagi, jadi nggak mau bebas banget. Dia ngerti hidup ini nggak bisa selalu bebas ya. Biarkan saja ya, dia mau konten dengan siapa ya, jangan sebut namanya di sini ya. Terserah dia mau konten dengan siapa, aku nggak peduli ya. Terserah dia tahu mana yang baik, mana yang buruk
ya. Jadi aku nggak mau ngelarang, biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang menunjukkan ya siapa teman-temannya, tak entah itu sahabatnya yang dianggap kakak ataupun teman kerja, teman partner segala macam termasuk pasangannya, ini akan ditunjukkan sama Allah sendiri nanti ya. Jadi nanti Puji ini akan menjauh dari yang namanya hiruk pikuk, menjauh tentang kebahagiaan yang sesaat nih ya, akan menjauh sendiri. Gak usah ditanggepin kayak gitu-gitu, biarin aja ya, gak usah ditanggepin ya, please ya, gak usah ditanggepin. Mau publish sama siapa kek terserah, gua nggak masa bodoh ya. Di sini gue baca Vervo, jadi nggak usah bawa-bawa nama orang sebelah ya. Kalau lo mau publish ke tempat lapak lo sendiri, jangan di tempat gue ya, jangan di tempat gue ya, karena gue nggak baca orang tersebut ya, karena gue nggak baca orang tersebut. Udah gitu aja. Ya, kita tunggu aja. Kan aku udah bilang, Aidil lagi menanti Vervo playdate lagi, Mi. Karena Aidil ikutan playdate juga, Mami, sama Lucy. Ingat nggak aku bilang, nanti yang menjadi jembatannya Fuji dan Feral itu adalah asistennya mereka sendiri. Ingat nggak? Coba katakan iya kalau kalian ingat. Ingat nggak? Nah, ini udah ada yang ngomong kan? Mau playdate kan? Jadi jembatannya Fuji sama Feral, udah. Insya Allah itu kejadian lagi. Ya. Kalau itu udah kejadian, udah. Tamengnya mereka. Ya, tameng itu si Aidil. Nggak ada kali, mana ada, bohong. Loh, emang lo nggak ngeliat itu semua bukti-buktinya dari awal? Ya, bilang aja lo takut Puji sama Feral itu jadi nyata lagi. Gue baca, insya Allah jadi nyata, insya Allah, insya Allah, insya Allah, kun fayakun, mujib, jadi nyata. Ya, tenang aja. Ya, kalau mau ngobrolin tentang orang sebelah, lapak sebelah aja deh, jangan lapak gue. Gue males ngotor-ngotorin lapak gue dengan orang yang berhati riuh. Ngapain gue taruhan? Emangnya lu siapa gue lo taruhan? Gue nggak perlu taruhan ya, gue yakin Allah kasih, nggak perlu gue taruhan, nggak perlu ya. Ini lagi ngapain lo ngotorin lu bikin gue ngereok, tar kartunya bagus lagi lo. Ini tambah lagi nih orang nih, kartunya bagus lagi ini ya, tak kejadian lagi, Allah izinin lo, tambah ngereok lagi lo pada lo ntar. Iya, banyak yang ketakutan kalau gue udah live. Takut lah ya. Banyak yang ketakutan tahu. Justru kalau mereka masuk ya, bikin gua ngereok, kartunya bagus lagi. Entah kejadian lagi lu, beneran lu tuh kartu. Ya, lu mancing-mancing gua ngereok, kata yang di badan gue ini ngeluarin kartu lagi bagus atas izin Allah, gimana lu? Panas lagi lu. Ya, itu aja Fuji udah enak lo ngomong kayak gitu ke kalian tuh, ke sebelah. Nggak cukup juga kalian, ntar Pujinya bener-bener ngereok parah lu. Malah bagus ini, masuk aja dah, masuk dah ya. Dul, masuk Dul, masuk bismillah gitu, assalamualaikum. Tapi ya jangan bawa-bawa nama Allah kalau masih siapa suruh percaya? Jangan percaya lamarannya, jangan percaya ramalannya. Gue nggak ada nyuruh, maka didengar di awal. Kagak ada. Gue malah nyuruh siapa? Orang-orang yang nonton gue baca istighfar sama salawat. Maaf ya, ini mah cuma sebagai jembatan. Kalau enggak lo minggir aja dah. Lo malah bikin gue ngereok, tar kartunya bagus lagi lu.
Seriusan, udah kejadian terus itu Allah kasih. Ya, udah izinnya Allah, lo nggak bisa mungkirin. Setiap manusia punya tugas, ya, punya tugasnya. Takut dia, pada takut semua. Kejadian terus loh, Allah kasih loh. Gimana ya Mi reaksinya mereka kalau mereka go public? Panas. Ini makanya si Puji udah mulai publish, bahasanya udah mulai nggak nyaman. Beneran, bahasanya udah nggak nyaman. Kalian bisa ngerasain sendiri, bisa ngeliat sendiri kan? Puji gimana actionnya selama live sekarang itu? Perbedaannya banyak kan? Coba kalian lihat dah. Masuk Dul. Assalamualaikum ya Dul. Masuk. Ayo masuk. Bismillah aja. Ayo masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gue niat baik sama anak ya. Mau nikahin ya. Insya Allah kabulin energinya. Hah? Beda sekarang Mi, Puji. Kakak lebih tegas. Ya Allah, amin. Nanya-nanya soal pernikahan sama LDRan mulu pas live kemarin. Ya bagus lah, iya kan udah nanya pernikahan, LDRan. Karena dia udah ada keinginan nikah sayang, udah ada dan pengen kuliah lagi. Gue yakin Puji nonton live gue yakin dia nonton YouTube gue. Kalau nggak dia suruh asistennya yang nonton. Soalnya bahasanya sama persis apa yang gue omongin. Kalian ngerasa nggak? Puji mulai tegas Mi. Ya kan energinya. Allah izinin. Energi aku masuk ke dia. Setiap ada berita Perpu pasti belingsatan nyampah. Ya udah ya begitu. Ya begitu. Ya. Ya begitu. Ya biarin aja, Uting aku belum punya pacar, biarin aja lah, orang namanya juga belum nikah, dia bebas, nggak usah dipusingin bahasanya dia punya pacar apa enggak, selama dia masih ada kontakan sama seseorang udah. Ya bagus lah, Puji udah lebih tegas, berarti ya energi aku masuk ke dia, Allah izinkan. Persis banget nih omongannya kayak mami. Iya, Allah izinkan kan itu. Aku malah bersyukur tuh. Malah senang aku. Karena ya Puji punya pendirian pada akhirnya. Aku senang lah. Rata-rata ya maaf nih. Alhamdulillah sih, alhamdulillahnya gitu ya. Orang yang berobat sama aku, konsisten sama aku, itu energinya yang tadinya cemengeng, ibaratnya cengeng ya. Dikit-dikit galau, dikit-dikit nangis, kayak gitu ya. Tapi karena konsisten sama aku, terus aku tarik terus, ya alhamdulillah sekarang mereka lebih tegas, lebih wibawa, lebih disegenin orang. Ya karena di sininya kan narik terus, Allah izinkan. Ya. Siapa lagi sih? Sebentar sayang. Ini Puji akan coba meninggalkan nanti ya koneksi-koneksi yang nggak bikin dia nyaman. Orang nikah aja ngaku belum punya istri, belum punya suami. Bener nggak guys? Banyak loh orang yang udah nikah aja bilang saya masih single loh. Orang di KTP single. Bener nggak guys? Ya kan? Bener nggak? Orang yang nikah aja bilang single. Ngapain dipusingin orang mereka masih pacaran? Ya, nih Puji nih. Sebenarnya Puji ada yang ngikat secara gaib juga. Cuman insya Allah bisa lepas.
Insya Allah bisa lepas. Iji, insya Allah ya Ji. Di sini Mami coba bantu nih ya dengan rezekinya anak-anak nih yang sayang sama kamu. Ya, Mami tawasulin kamu sama Feral ini. Puji ada yang ngikat sebenarnya biar enggak nikah, biar bebas terus pengennya kayak gitu. Kita lihat Feral energinya. Tuh, the Chariot, Six of Pentacles, Waalaikumsalam. Tuh, Puji, kalau si Feral ini memang lagi fokusin tentang kerjaannya dulu ya. Karena ya dia banyak banget hal yang harus dia selesaikan. Ditambah lagi masalah DPR ini ya, lagi bermasalah. Jadi kamu sabar-sabar aja ya Puji ya. Kalau aku lihat sih dia coba untuk mengambil waktu lah ya agar bisa ya menghabiskan waktu sama kamu, happy sama kamu kayak gitu. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi sabar-sabar aja ya Fuji ya, sabar. Dan ya dia ada rencana kok. Ya, ada rencana pengen bahagia sama kamu lagi, dating lagi tuh. Ada ini. Ya, sama teman-temannya pengen dating lagi barengan. Sabar aja ya. Nggak usah dipaksa karena dia coba untuk berlaku adil sama kerjaannya, ya sama keluarganya. Dia sibuk banget emang ya mencari jalan agar bisa berlaku adil dalam pekerjaan dan juga dalam keluarga, sahabat, pacar gitu ya. Jadi sabar-sabar aja ya Ti, jangan dipaksa ya. Biarkan Allah yang mengaturnya aja, kalian berdoa aja, dipertemukan lagi dalam keadaan yang baik, situasinya yang baik ya. Kita lihat perasaannya Fuji selama masalah DPR ini ke Feral ya. Rasanya Fuji ke Feral selama ada masalah DPR ini gimana? Puji, selama masalah DPR ini perasaan kamu itu ya menahan dan coba untuk melindungi Feral dari serangan-serangan. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini Fuji ya coba untuk menahan diri. Salah satunya nggak mau terlalu bebas lagi. Jadi saran aku Fuji, saran aku ya kalau memang kamu sayang sama Feral ada rasa ya dan kalian ada hubungan istimewa, saranku betahlah di rumah dulu, banyakin doa buat dia, apalagi ini mau maulid Nabi ya, jadi insya Allah dikabul hajat doamu ya. Dan aku ngerasa di sini memang Puji harus menahan diri bepergian kemana-mananya, jadi maksudnya dengan temen ya jangan terlalu bebas juga, karena aku lihat juga si Puji ini akan meninggalkan hubungan-hubungan yang toksik yang gak bener ya, yang membuat Puji nggak nyaman. Ikuti intuisinya. Kamu tuh perasaan kamu ke Feral tuh kuat loh. Kuat tuh intuisinya. Kuat banget. Kamu ngerasa ya Feral ini sebagai soulmate. Ya. Nggak jelas, yang nggak jelas tuh kamu ya berhijab tapi nggak assalamualaikum, dimana adabmu sayang, cantik padahal muka kamu cantik loh Rizka, Masya Allah, Subhanallah, tapi assalamualaikumnya nggak ada, ya Allah Robbi,
Ampunilah ya Allah, padahal cantik banget nih anak. Rizka, kamu cantik loh, tapi adabnya nggak ada loh, akhlaknya kemana? Ya, ya Allah, hatinya sayang banget ya Allah. Insya Allah disadarkan sama Allah ya Allah. Padahal cantik banget loh. Tuh anak cantik tapi adabnya nggak ada. Ya Allah, tidak sesuai. Astagfirullahaladzim. Padahal cantik loh, subhanallah loh. Tapi hati sama wajah nggak sesuai. Ya Allah, ketikannya serem banget ya. Di akunnya pakai hijab, iya sayang banget. Ya Allah. Mending nggak pakai hijab kalau mau hujat orang mah. Ya, lu nggak kasihan apa manakan Nabi Muhammad? Nah, Fatimah, nggak kasihan apa lu? Dosa lu. Udah diblok. Dosa lu, ya Allah, gunain hijab buat hujat orang. Nah, sama aja lu dustain agama lu. Hijab itu kan penting dalam Islam lo, untuk orang muslimah lo. Nggak takut apa lu, kualat dari Allah lu. Susah payah tuh anaknya Nabi ya memperjuangkan hijab, tahu. Jangan pakai hijab doang. Ya, cari ceritanya tuh. Asal muasal hijab tuh diperjuangkannya bagaimana di Islam. Kalau belum sanggup pakai hijab, masih pengen hujat, jangan pakai hijab. Sian Nabi tuh, kita banyak dosa tahu. Nabi udah berusaha biar kita nggak berdosa terus. Punya ilmu tuh digunakan dengan baik buat tujuan baik. Lo baca Quran juga kalau niatnya nggak baik jadi hitam. Ya walaupun bukan dia juga dosanya tuh parah loh. Karmanya luar biasa loh. Karma buruknya. Kasihan lah. Pakai akun-akun palsu buat ngehujat orang. Tetap aja karmanya ke dia. Ke orang yang nggak tahu juga. Ke orang yang buka akunnya. Nggak kasihan apa sama keturunannya. Iya, 2 kali lipat jadinya. Kasihan orang yang nggak ngerti dipakein buat fotonya, dipakein buat hujat orang loh. Kasihan. Ya, kasihan. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Ngeri ya, zaman sekarang ya. Aduh, bener-bener ya. Mata satu tuh di HP. Harus gunakan dengan baik nih handphone. Kalau enggak, nanti kita dipertanyakan sama Allah. Ya, serem banget. Ya, jadi di sini Uti perasaannya, dia menjaga perasaannya Feral, tapi dia tetap ya memberikan perhatian, ya. Karena memang lagi ada masalah dengan DPR ya, jadi Putih ini tahu, Puji. Makasih Baking. Lihat ya, perasaannya Feral ke Puji. Iya, makasih. Biar rezekinya bertambah. Tuh, Feral sama Puji perasaannya tuh nyaman. Ya, udah ngerasa memang koneksi twin flames-nya mereka. Tuh, emang udah jodohnya mau diapain? Tuh, emang udah jodohnya, dia ngerasa sama Puji tuh nyaman. Dan banyak hal yang membawa dia belajar, stabilkan karmanya. Iya bener Mami, Puji itu selalu khawatir sama Feral kalau ada demo di depan DPR. Itu kan udah dilihat. Makanya dia menjaga perasaannya Feral. Pasti Puji nonton channel aku. Soalnya kalau diperhatiin kok omongannya dia sama gitu loh dengan apa yang aku reading gitu loh. Jadi aku reading ini besoknya dia ucapin. Bener nggak guys? Kalian ngerasa nggak sih?
mereka nanti ada hubungan, ada fase break nggak sih? Sebenarnya breaknya mereka tuh bukan break yang lama ya, jadi kayak gini loh breaknya. Yaudah kamu urusin dulu urusanmu, kayak gitu loh. Iya Mami, Puji pasti mantau channel Mami kayaknya sih. Ya, bener Mi, ngerasa juga. Nggak ada hubungan apa-apa sama Ruby, jangan bawa nama orang di sini. Aduh, jangan bawa nama orang. Nggak usah nanya-nanya tentang itu. Di sini Vervo khusus, dah. Ya, jangan nanya-nanya kayak gitu. Ya. Ya, kagak ada dia sama Ruby, kagak ada. Nggak ada apa-apaan. Nggak ada yang aneh-aneh. Vero lagi pusing mikirin kerjaannya, boro-boro kan gue bilang, boro-boro mikirin pacaran, lagi mikirin kerjaan, DPR lagi berantakan begini. DPR lagi berantakan begini, dia boro-boro mikirin pacaran. Earth sign, gue bilangin ya, Earth sign itu kalau lagi masalah kerjaan itu nggak bisa diganggu sayang. Ya, Taurus, Capricorn, Virgo. Kalau udah masalah kerjaan, lu nggak akan bisa kepikiran pacaran. Serius, ninya aja ataupun pasangan sahnya aja dicuekin. Seriusan. Tuh tanya no anak-anak. Kagak ada. Nggak ada. Di sini kagak ada. Di sini bacanya Vervo doang. Yang ngomongnya si yakin-yakinnya, nggak yakin gue mah. Gue mah nggak yakin. Gue bilangin deh. Tuh. Betul banget Mi, aku Taurus. Aku bilangin ya, Earth sign kalau udah masalah kerjaan, apalagi kerjaan lagi bermasalah, boro-boro pasangannya dicolek. Makasih Faza, baik banget kamu. Bener Mi, aku juga Virgo kayak gitu. Emang, gue juga ngerasa gue kan Earth sign. Kalau udah masalah kerjaan, lagi numpuk, lagi banyak, terus belum selesai, apalagi ada masalah kendala gitu di tengah, itu nggak akan bisa damai. Udah harus fokusing dulu. Ali Virgo Mi, suka lupa-lupa atau apa? Kalau emang bukan masalah pacaran, kagak, mereka madah. Iya Mi, aku kepikiran. Emang betul Earth sign. Soalnya otaknya tuh cuan. Kalau belum selesai kerjaan tuh kayaknya dunia tuh berantakan bagi dia. Harus selesai dulu, harus sampai tujuan baru lega gitu. Kayak gitu. Makanya kalau lo punya pasangan Earth sign, jangan dibilang dia selingkuh, langsung jangan. Pantes Uti pas live dibilang udah jarang ditelepon karena lagi sibuk. Uti juga makanya nggak bisa ngoceh banyak, dia jaga perasaannya Feral. Kenapa? Buktinya dia pantunnya aja udah nggak yang aneh-aneh kemarin. Coba deh kamu perhatiin deh, pantunnya nggak yang aneh-aneh loh. Maksudnya ya cuman bilang, biasanya kan ketawa ke TV ya kan, ketawanya lepas. Itu kemarin enggak loh, bilang nggak punya pacar tapi lemas, kepikiran sesuatu gitu loh, beda. Kalian ngerasa kan? Iya, murung Mi. Sekarang soft ini ya bicaranya halus. Ya karena efek. Itu memang efek saya koneksi. Kalau pantun sekarang kelihatan mikir dulu sebelum ngomong Mi. Betul. Kelihatan sayang. Iya Mi, kayak nggak lepas. Iya, beban dia. Antara temen apa pasangan gitu. Karena efek juga karma dari temen. Bisa sayang. Misalnya gini, kalian berumah tangga, kalian punya temen kalian ya sering jahatin orang lah, hujat orang.
ya gosipin orang nggak jelas, nggak ada bukti gitu ya, iri, dengki gitu. Itu akan efek ke kalian juga, karmanya kena pasangan kalian. Kangen katanya nggak dipupuk sama pacar, ya makanya kan. Itu kode sebenarnya, tapi dia lemes karena memang kondisinya Feralnya kan lagi bermasalah tentang DPR. Kemarin Uti katanya harus jaga omong sekarang Mi waktu di live. Ya iya. Aku udah bilang. Ya Feral nih nganggap Uti ini sebagai keberuntungan pasangannya. Jadi nggak usah khawatir ya Ti. Nggak usah khawatir ya Ti. Puji sayang cantik, nggak usah khawatir tentang Feral. Feral nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada pasangan lain, nggak ada. Ya, dia mikirin kamu. Ya, mikirin. Karena dia rencana banget sebenarnya pengen nikah. Tapi ya mau gimana, kondisinya lagi tidak memungkinkan ya. Karena ya kan nggak mungkin lah dia nikah terus masih DPR masih gonjang-ganjing. Kan nggak enak ya. Jadi dia harus bisa memilih waktu yang tepat. Kalau memang masih jodoh, kalian ditemukan lagi dan bersama gitu aja. Ya. Puji itu lagi menjaga marwahnya si Feral ya. Tadi udah aku lihat. Ya memang kalau mau nikah gitu kan mereka spiritual sayang energinya. Jadi memang dibangkitkan. Kita lihat koneksinya Puji dan Feral. Pakai baju yang dipakai ke Malaysia itu ya. Ini sebenarnya dia kangen. Nih ya karakternya Uti. Kalau dia udah sakit hati dengan seseorang, barang tersebut pun akan dibuang atau dilelang. Nih ya karakternya Uti ya. Nih, karena dia nggak mau teringat dengan kenang-kenangan orang yang membuat dia kecewa. Dia nggak mau. Ini karakternya Uti. Perhatiin dah. Ya, nggak sama yang mantannya yang dulu ya, dibuang-buangin barang-barangnya. Ya kan, atau kasih orang. Terus yang dari sebelah juga. Coba deh kalian perhatiin deh. Bukan hanya yang sebelah aja, mantannya yang dulu aja. Uti kan makanya dia alhamdulillah pindah rumah ya. Iya, itu karakternya dia tuh. Tuh baju dress aja dijual murah Mi. Iya alhamdulillah. Iya, sama-sama saling menjaga lah. Cut off semua ya Mi. YouTube-nya aja dihapus sama yang satu-satu dihapus. Dia mah ngapusnya nggak langsung, nggak. Cuman nunggu waktu jedanya dia. Kan itu dia udah banyak tuh videonya, sama kayak gue. Kalau udah video banyak kan kita males ya. Jadi pelan-pelan dihapus. Kita lihat koneksinya Fairful. Waalaikumsalam. Bilang sweet memory juga kemarin. Ya alhamdulillah. Dia tuh karakternya begitu sayang. Makasih Baking. Ya Allah biar berkah. Dia kalau udah nggak dihargai ya, barang dari seseorang juga akan dibuang, kasih ke orang. Tuh koneksinya soulmate kuat kok. Ya. Kuat. Tuh. Memang masih dirahasiakan ya, mereka saling merindukan, kehilangan koneksi karena ya lagi ada masalah kan dua-duanya juga gitu loh. Ya lagi diberikan ujian. Ya. Iya, efek kangen itu. Kan aku udah bilang nanti nih Fuji bakal kebucinan juga sama Feral. Ingat gak sih kalian? Hah? Ingat gak? Aku ngomong kayak gitu.
Fuji yang bakal publish nanti. Iya Mi, inget Mi. Nah, dia sekarang pakai kan? Kangen kan? Iya, Stungkare juga Ari kangen kan? Kalau kangen kenapa? Berarti bucin. Lagi sayang, lagi cinta, lagi inget, lagi kangen. Dari rambutnya yang lurus, ya kan? Iya, ingat Mi, terbukti Fuji yang bucin ke Feral. Iya, lagi bucin. Udah mulai spill dikit-dikit ya Mi, emberan. Udah makanya dimin aja, ikutin alur ceritanya. Allah titipin energinya di aku nih. Ya udah, kalian ikutin, jangan maksa. Kalau lagi nggak ada asupan, jangan pada ribet. Ya, biarkan Uti dan Feral jalanin kehidupannya dan normal. Biarkan Fuji dan Feral berteman dengan siapapun, mau yang baik dan buruk, nanti Allah sendiri yang saring. Kita bantu doa di sini, kita bantu kikis energinya, orang-orang yang baiknya, kalian bantu sedekahnya gitu. Kan kita sama-sama saling membantu jadinya. Astungkar juga, Verfujodo, amin ya Allah. Ya, jangan pada pusing-pusing. Terus juga ya saran aku, jangan bales komenan haters apapun dengan bahasa kasarmu. Jangan ya, jangan cari pembenaran. Sayangi dirimu, sayangi energimu, sayangi karmamu. Kamu udah berbuat baik, jangan sampai gara-gara idola kalian dihujat terus kalian ikut-ikutan menghujat. Jangan ya sayang, biarkan berjalan aja. Yakin banget Allah itu ngeliat kok, ya. Tadi ada lewat VT-nya Mas Arif tentang Fairfood, dia bilang nanti ada ketemuan. Ya amin, makanya sabar aja. Karena aku udah bilang, kalian kan nanya kan, siapa tuh yang ngomong waktu itu, Mami ntar ada gebrakan baru. Ya dari bulan apa ya kalau nggak salah, kata dia kan bulan 8 katanya, bulan 7 atau 8 ada gebrakan baru. Aku bilang nggak ada, abis yang Mama Vena tuh nggak ada ya. Gak ada gebrakan baru Uti sama Feral, tapi ada yang lebih gong. Aku bilang ternyata emak bapaknya, ya kan? Ternyata emak bapaknya satu panggung, bener gak guys? Lebih gong lagi tuh, gue mah bingung. Ini mah emak bapaknya ini gongnya. Insya Allah ya, doain aja. Tapi nggak apa-apa, mak bapaknya lebih gong. Iya, malah langsung ke pusatnya orang tuanya, ya kan? Kita lihat koneksinya Feral dan Fuji. Iya Mi, lucu saling perkenalkan, makanya aku aja kaget deh, malah ortunya yang di atas panggung. Ya kan, langsung dari pusatnya. Udah gitu ya diledekin besan mertua juga, mereka nggak yang muka cembetut, malah senyum lebar. Ya insya Allah aja ya kan, dengan senyumannya para orang tua itu ya Allah merestukan, Allah meridoi, ya kan, Feral sama Fuji sampai nikah, sampai jannah gitu berdua ya. Makasih untuk siapa nih, Nianis, bahasanya Nianis. Susah banget namanya. Ya Allah, baik banget, makasih sayang. Ya, dia berkah rezekinya. Aku Mi suka balasan komen. Jangan ya ibu. No, si Fazan no, udah tobat dia no. Sekarang rezekinya banyak tuh, dia tuh banyak orderan tuh Fazan tuh. Ya, jangan ya sayang. Jangan. Ya, sayangi energimu. Ya, jangan ya. Nggak ada kerjaan ya Miss, makanya kasih kerjaan dong. Nggak ada, gue nggak ada kerjaan.
Tapi Allah ngasih gue kerjaannya ini gimana? Dari pusatnya langsung. Terus lu nggak ada kerjaan gitu, masuk ke lapak orang, nggak ada adab, nggak ada akhlak, assalamualaikumnya nggak ada gitu. Ya Allah, saking nggak ada kerjaannya ya, foto profil aja kagak ada ya. Udah gitu baru lagi ya. Ya Allah, kasihan banget sih hidup lo Iki. Insya Allah kamu dikasih kerjaannya lebih baik, tidak menghujat, tidak hasad hati, tidak iri dengki ya, biar selamat sampai dunia akhirat. Doain yang baik-baik aja. Pada takut. Ya Allah, pada takut. Faza sekarang kalem banget nih kalau komen emberan Dilan. Alhamdulillah energi mami masuk juga tuh ke Faza tuh. Ya, alhamdulillah. Ya Mi, insya Allah terima kasih. Sama-sama sayang. Ya, ikutin mami banyak banget asupan ilmu, insya Allah. Semua atas izin Allah ya sayang. Mami mah cuman sebagai perantara doang ya. Jadi kalau lagi kepengen moodnya ya nge-live atau bikin VT gitu. Kita lihat ya, tuh. Kerjaan mami mah banyak, tenang aja, duduk aja udah dapat duit dari Allah, tenang Bet. Nah tenang aja. Nih Not Yurna siapa sih? Kayaknya gue kenal nih, siapa sih? Banyak banget tuh pada akun 2 secondnya, sampai malu nggak kepahaman. Iya, Verfu juga. Aku juga nggak ada kerjaan Mi, jadi mantengin emberan tuh tanya no. Makasih Mita. Kalau nggak ada hubungan nggak mungkin ortu sedekat itu Mi. Ya kita kalau yang berarti, bagusnya gini, kalau kita berpikirannya waras ya, hati kita mah belum tentu bersih ya, karena kita kan kadang setan itu menggoda, bener nggak guys? Ya gue juga nggak bilang gue bersih, tidak ya. Tapi kalau kita pikirannya waras gitu ya, pikirannya waras, pasti ya itu kita berpikiran pasti mereka ada sesuatu dan pasti sering ngobrol. Ajarin dong mami biar aku bisa kalem kayak Faza, abisnya suka emosi. Kalau ikutin aja ya channelnya mami terus ya sayang. Doain aku ya Mi, jualan ke biar laris berkah. Amin amin amin. Semuanya sehat ya, laris, yang belinya juga sehat, laris ya. Jadi biar banyak rezekinya, jadi beli lagi sama kita ya. Nanuna ngasih soang, ya Allah. Datang ya Allah, baik banget sih anak nih. Ya dari mana lu? Halo mami, gue kangen mami bilang ya kan. Siapa sih? Gue lupa. Nanuna, makasih ya Allah sayang, soang iya. Takut cari kartu soangnya ya nanti ya, tenang ya Nanuna. Ya Allah. Soang keluar ya Allah Robi, makasih sayang. Nanuna, ya Allah rezekinya biar banyak. Kapan traktir kopi gue di Depok? Nanuna, kapan lo traktir gue kopi di Depok? Ya Allah. Kita lihat ya. Koneksinya Verfu. Gue ngantuk Pu. Baca lu Pu, gara-gara lu Pu kemarin Pu. Soang tuh buat sosor para adul ya, dipatok dong. Sakit loh dipatok soang. Lu udah pernah nyoba belum? Gue udah waktu gue SD. Ya, lagi jalan. Amin ya Mi, kentar kalau longgar. Oke siap. Nih dengerin ya, ini zaman gue dulu SD ya, cerita nih. Pulang sekolah yang lewat kuburan ya sampingnya. Nah orang kuburannya miara soang. Gue udah jalan pelan-pelan ya, dikejar-kejar ya Allah, menyusul gue. Giran jatuh, itu soangnya kabur. Kurang ajar.
Gue nangis. Gue inget banget itu SD, ya Allah. Oh, kurang ajar sih soal. Aku dikejar soang iya sama, ya Allah disosor sama, gue sampai jatuh tahu, berdarah sayang, berdarah dengkul gue, seriusan, sama, berdarah, orang kena, kita jatuh nyungsrep gitu, ini namanya kita lari anak bocah ya kan. Udah nyungsep gue ditinggal, aku nangis, ini banget, ya Allah. Kurang ajar sesawang ya, gue kalau kecil ingat kan ketawa mulu tuh. Allah, dada aja tuh, ya Allah. Sakit loh beneran. Ya sakit itu, congornya apa? Cungurnya apa sih? Bibirnya tuh. Iya sakit. Ya Allah, beneran tuh, gue pernah banget itu. Trauma gue kalau nggak sawang, bener. Trauma gue nggak bohong. Aku hampir waktu kecil tapi kena sosor teman. Makanya sama, ya Allah, itu benar-benar daripada binatangnya cantik ya. Tapi ini jealous, baperan. Sawang tuh baper. Kalau ayam mah masih mending sayang. Maksudnya nggak terlalu baper. Kalau sawang tuh baper. Ada anak nggak ada anak tuh baper. Bener loh. Baperan, merasa cantik kali ya. Ayam yang punya anak juga galak iya kalau yang punya anak. Ini masalah nggak ada anak juga galak. Kalau itu mah mendingan. Ada anak mah ada ininya lah ya. Ya itu kan kalau punya anak. Kalau soang kan nggak ada anak aja ngejar. Makanya gue bilang, ya Allah, sakit loh, pernah gue nyobain, ya, itu sih nggak dipatok sih, gue hampir, cuman gue nyusruk. Ini namanya pulang sekolah ya, mana bajunya putih-putih, pulang gue diomelin mak gue, ya gue bilang, mak jatuh kena soang, langsung diem mak gue, ya wes udah, nah. Kalau nggak bilang kayak gitu, gue diomelin orang baju putih kena bukan debu lagi, apa sih namanya, air lobangan gitu loh guys. Ngejar, beneran ngejar. Ya kalau dipikir-pikir lucu lah zaman dulu, ya kan? Ada lagi, lo inget nggak buah ceri? Pohon ceri, ya. Ini pertama kali ya. Ya, swastiastu juga ayam buah ceri nih, ya. Gue ikut-ikutan temen ya. Pertama kali gue tahu buah ceri gitu ya. Nih makan nih ceri nih, pulang sekolah kan kita depan kuburan tuh sekolahnya ya, depan kuburan. Nah kan banyak banget tuh buah ceri tuh ya di kuburan tuh. Kita pulang sekolah tuh nongkrong dulu kita di kuburan deh tuh ya, nongkrong pulang sekolah tuh. Terus nih ambil nih, ayo naik ke atas. Udah tuh ya, gue ditolongin sama temen kan naik ke atas. Giliran teman-teman pada turun, gue ditinggal. Gue nangis teriak gue. Untung gak ada tukang yang ingin bersihin kuburan. Napa neng, bang turunin bang. Ya udah sampai situ gue nggak naik lagi, kagak ada. Ya Allah, gue kurang ajar lo ya emang teman-teman ya. Aduh ampun dah. Tapi fakta sih zaman dulu kenapa ya sekolah suka deket kuburan. Makanya gue juga aneh ya. Gue juga sama. Iya zaman dulu mah punya binatang dikeluarin beneran. Gue ditinggalin sama temen gue di atas pohon ceri. Giran udah turun, giran gue udah naik, mereka turun kan. Udah tuh, gue enak dah tuh ya, ceri gue masukin ke kantong baju sekolah gitu kan. Buat ntar pulang gitu. Kan banyak tuh merah-merah ya. Ternyata bagus loh buat ceri kan. Ternyata bagus itu. Buat kulit bagus, buat darah bagus gitu. Awet muda juga, bikin awet muda katanya. Terus udah gitu, aku dia gue naik, udah ditolong ya. Tuh temen gue dua-duanya turun. Ya, lah gue nangis kan. Lu tinggalin gue. Udah tuh pada ketawa ketiwi ya. Gak lama gue liatin dari atas pohon yang ngatur nyungsep.
jatuh, tapi masih ketawa ngeliat gue bilang kurang ajar lu ya, gue bilang. Gue nangis, gue teriak. Untung ada ini ya nih pembersih kuburan nolongin gue. Kenapa gak bisa turun bang, tadi naik bantuin temen. Gue bilang ya Allah, yaudah udah pakai tuan kan sama dia, pakai tangga diambilin. Aduh, ada aja dah. Nggak ada takutnya, tahu anak zaman dulu mah kuburan. Lo tau nggak, ini ada lagi. Iya, pohon keras bener. Tau nggak, ini ada lagi nih cerita zaman masa-masanya dulu. Kita kan kalau pulang sekolah habis main di kuburan terus pulang kan, jam 1 jam 2 lah gitu ya pulang. Nah ntar kita mandi nih ya, mandi terus kita mau jajan sore-sore nih. Kalau dulu kita anak-anak kecil tuh suka jalan sore-sore ya, jalan sore-sore bangsa jam 5 setengah 5 tuh. Lo tau nggak mainnya kemana? Ke kuburan, makan bubur di kuburan, makan bakso di kuburan. Gue bilang ya Allah, tempat mainnya itu kuburan semua tuh anak gue. Ya anak zaman dulu tuh mainnya kuburan, tapi nggak ada yang takut loh, seriusan loh. Main rumah-rumahan. Lo tau kan kuburan yang ada pagernya zaman dulu? Pernah lihat nggak? Yang pagar terus ada batanya, ukir-ukiran kayak orang Jawa gitu loh, kayak konde, kayak candi kayak gitu. Waalaikumsalam. Pernah lihat nggak? Di kuburan kayak gitu. Kan ada pagernya tuh kayak rumah-rumahan kan, dipagerin tuh. Ya kan? Nah, kita main dah tuh ya anak-anak ya, seingat gue ya. Sambil nungguin tukang bubur ya di kuburan tuh. Main ibu-ibuan, papa-papahan. Nah, lo tau nggak rumahnya apaan? Rumah kuburan dijadiin rumah. Ya Allah, ternyata rumah masa depan. Ya Allah, aku udah inget-inget. Assalamualaikum, ketek-ketek-ketek ya kan, di pagar gitu kan. Padahal tuh rumah kuburan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bener dah anak zaman dulu ya. Iya, main karet di kuburan ya, tapi nggak ada yang takut loh guys, nggak ada yang takut ya. Terus ibu-ibu ya nyuapin anak bayinya di kuburan, beli buburnya di kuburan ya, pakai kain apa kardus mi, pakai kain, bawa dari rumah, bawa karet, bawa kain, bawa duit. Dulu zaman 1.000 tuh udah gede banget dah. Beli bubur tuh masih 500 perak kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya 500 deh. Kalau nggak salah apa 1.000 ya. Pokoknya dulu tuh masih gede lah. 1.000 2.000 tuh masih gede banget. Nggak ada takut-takutnya beneran loh. Iya. Makanya enak ya anak zaman dulu ya, puas banget ya. Yang kayak apa juga puas banget, ya Allah. Tagiran lagi pacaran nih, kita nih pacaran nih, nih ya pacaran nih, kita pacaran nih ya, SMP kita pacaran, tau nggak, segerombolan di taman. Ya Allah, pacaran juga nggak pacaran yang aneh-aneh, segerombolan aja nongkrong gitu. Ya Allah, nggak yang aneh-aneh. Tak kalau lagi ada doi nih, cie datang nih ya, pacar ya doi nih, cie kayak gitu. Ya Allah. Tak kalau lagi kangen ya main surat-suratan, tulis deh, celah, ketemu apa nggak nitip sama teman sekolahnya aja. Iya, kalau kita pacaran dulu CRT banget. Kalau gitu nggak boleh keluar sama emak gua. Apa nggak di lapangan bola ya, nonton ini layar tancep ya, nonton layar tancep. Oh banget say. Iya, pakai minyak wangi, betul. Kalau gue dulu minyak wanginya pakai yang itu tuh, aduh lupa gue, yang pink kecil itu loh, apa sih namanya deh, aduh, enak banget sih baunya sih zaman dulu sih, apa ya namanya ya, Putri itu masuk gua. Terus satu lagi ya, minyak wangi Putri itu masuk ya, koneksi Verfu.
Iya betul yang pink. Banget gue. Sekarang mah nggak ada kali ya zamannya ya itu ya. Nggak, aku sukanya itu sayang. Sama Putri. Ya, aku juga pakai sama minyak wanginya Putri itu udah. Kalau yang itu aku kurang paham dah. Kalau eskulin gue nggak terlalu suka. Itu udah zaman sekarang eskulin mah. Ya kalau Putri itu zaman dulu. Zaman dulu banget. Seriusan itu sama lip gloss yang pink itu loh Beb, yang kayak permen, tau nggak zaman dulu tuh lagi zamannya lip gloss. Putri masih ada, iya. Tau kan lip gloss yang pink? Dulu mah nggak ada lipstick kita, lip gloss. Rasanya permen. Tapi kurang laku di sini. Kurang laku sayang. Lip eyes ya kayaknya iya. Kayaknya deh. Tapi yang itunya bening. Apa kayak gini nih. Ininya kayak gini nih. Kayak gini. Cuman bening. Ini apa minyak wanginya apa? Bukan ginjo Arab sayang. Itu mah lain lagi. Mak lu kali mama gua itu. Ya lip gloss ya nyebutnya. Emang iya zaman dulu lip gloss. Betul. Yang kayak minyak bibir, betul, emberan, betul. Iya, anak-anak 80-an mah ya, puas banget tau. Puas banget, ya. Soalnya apa namanya, isian kandungannya masih asli. Ya, belum ada yang palsu banyak zaman dulu mah. Ya, makanya mukanya masih pada bagus-bagus kalau yang lahir tahun 80-an tuh, karena skincare-nya itu nggak ada, jarang Beb. Ya, jarang. Mereka kalau mau pakai masker bengkoang di muka. Ingat banget gue tuh. Ada ya masker bengkoang tuh di muka tuh, ingat nggak? Ya. Nah, masker bengkoang tuh di muka yang putih. Ada zaman dulu. Kalau pengen putih pakai itu. Pakai masker bengkoang kita. Enggak, kalau aku nggak pakai jepitan, enggak. Ini Sariayu ya, Mustika Ratu ya, zaman dulu tuh. Terkenal banget itu. Zaman kita mah, makanya muka-muka anak tahun 80-an itu jarang yang overclaim, mukanya jarang yang kelihatan tua. Ya, inget banget sayang. Makanya kalau anak 80-an ya ngeliat anak sekarang tuh ya aneh. Aneh. Iya mama aku aja katanya dulu mukanya abis tabrakan pakai produk zaman dulu cepet sembuh. Iya, betul. Orang nggak ada campurannya. Terus overclaimnya nggak parah, nggak kurang maksudnya kurang lah tentang overclaimnya. Betul. Putri Duyung lah, itu mah buat pelet lu. Lu mah buat melet itu. Ya. Belum ada. Dulu skincare yang paling baru-baru itu adalah Tulji. Baru-baru keluarnya tuh Tulji. Ya, baru keluarnya lagi itu Pepaya. Yang murahnya. Yang mahalnya itu Tulji sayang, zaman-zaman dulu. Itu pun tahun 2005-an ya, kayak gitu. Itu tahun 2005-an. Dulu bagus. Tahu sekarang Tuljinya masih bagus nggak ya? Aku pakai itu Tulji Avon ya, tapi yang paling terkenal tuh Tulji dulu. Yang paling terkenal karena harganya masih standar ya. Ibaratnya tuh nggak sampai jutaan lah gitu. Kayak 200, 300 dulu. Tahu sekarang berapa? Beda, iya bagusan dulu betul. Aku pakai dari tahun 2002 kalau nggak salah ya. Setahu aku nih. 2002 sampai 2008. Sampai sekarang jerawatnya nggak banyak loh. Seriusan loh, padahal udah stop. Zaman dulu mah enak-enak tahu.
ininya kualitasnya bagus-bagus. Iya, sekarang mah banyak yang palsu. Kalau dulu mah asli sayang. Kita pakai dikit aja udah kinclong. Oh, kalau Kelly gue enak, Beb. Pernah gue pakai Kelly, baunya enak ya. Gue mau muntah tahu. Mau muntah serius, nggak tahu baunya aneh aja kayak gitu. Muntah baunya nggak kayak apa ya? Nggak suka aja baunya. Ya, kalau Tulgi masih mendingan. Glowing alami ya, Mi Tulgi. Iya, zaman dulu mah iya glowingnya alami dia. Iya, aku nggak pakai loh sampai sekarang nih, tapi jerawatnya juga nggak banyak banget loh. Seriusan. Pakai sunlight Mi biar kinclong. Pakai rinso biar putih. Aduh, pakai rinso. Dasar. Nih kita lihat ya. Ada Strange, Five of Pentacles, the High Priestess, the Chariot, the Six of Swords, the Nine of Wands, the Emperor, and the Temperance and the Page of Wands. Oke, ini mereka saling memantau, ya, saling memberikan kabar, saling kangen sama koneksinya mereka. Tapi nggak usah khawatir ya, mereka saling menjaga kok, aku lihat ya, karena menjaga karir masing-masing, ya, saling menjaga, dan mereka saling memberikan pandangan hidup, ya, saling mengimbangi ego masing-masing, dan mereka juga sama-sama saling belajar tentang spiritual nih ke depannya nanti koneksinya. Mantau, mereka dua-duanya mantau tentang tarot juga kok. Feral juga demen dengan tarot sih, aku lihat ya, suka dia kayak gitu-gituan. Ya buat ini aja, buat payung, buat jembatan aja gitu loh. Jadi kalau dibilang gini loh, ya udah baca-baca aja gitu. Ya masalah kejadian apa enggaknya nantinya kan itu hak Allah ya. Kayak gitu loh. Mereka tuh punya pandangannya ke situ. Bagus sih. Jadi hanya sebagai pembelajaran aja. Ya bukan dijadikan Tuhan sama mereka juga. Dan ya mereka ngelihat koneksinya mereka berdua ini saling memberikan komunikasi sih. Bagus kok komunikasinya. Ya. Bagus kok. Bagus komunikasinya. Tapi memang sama-sama saling ini ya, private dulu saat ini. Karena kan kerjaannya membutuhkan kerjasama untuk melindungi dua-duanya. Ya, dua-duanya saling melindungi pekerjaan. Terutama Feral. Ya. Dan sama-sama saling mengimbangi dalam perjalanan yang penuh dengan ujian. Ya. Saling menjaga. Koneksi mereka kuat kok. Ya, mereka koneksinya kuat. Dan mereka juga memantau nih isu-isu dengan orang-orang di masa lalu nih. Mantau mereka juga. Nggak sembarangan ya. Mantau. Dan aku ngerasanya di sini mereka perhatikan ya orang-orang sekitarnya mereka sekarang. Kayaknya nanti nih Puji sama Feral pun akan agak tertutup ya dengan orang-orang terdekatnya. Jadi kayak ya udah nggak mau terbuka lagi. Yang kemarin-kemarin kan Puji aja dikhianati terus kan sama manajernya. Jadi Feral pun sama ya. Ya ada pengkhianatan lah dari orang terdekatnya di masa lalu juga. Jadi sama-sama belajar membatasi diri, belajar tenang menghadapi ya serangan-serangan orang di masa lalu. Ya, coba untuk tenang. Tapi dua-duanya bisa kok ngejalaninnya. Bisa sayang. Ya.
Insya Allah stabil nih hubungannya. Tapi memang mereka banyak serangan ya. Tuh, serangan di masa lalu yang mau ganggu keinginan mereka tercapai itu. Ada serangan gaib, hoax, segala macam nih. Ya. Oke. So, hari ini kita selesai dulu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Kalau nggak sore lah ya. Nggak tahu ya, aku malam pengen banget gitu, cuman kadang ngantuk. Ya palingan sore kali ya kita lanjut lagi ya. Jam-jam 4 lah, nggak apa-apa ya, jam 4, jam 5. Oke, kita tarik lagi aja nggak apa-apa. Biar lebih positif energinya buat Puji sama Feral. Ya, thank you so much for anybody. Take care ya. Jadi orang baik terus ya sayang. Assalamualaikum.